that to think creatively is all about to think outside the box. At CreaBiz, there is no box. We believe that consistency is no longer enough to do business in this competitive digital age. At CreaBiz, we teach, learn, invent, design, manage, collaborate, innovate with businesses beyond those boundaries, beyond limitation, beyond the box. The Faculty of Creative Design and Digital Business, also known as CreaBiz, is one of the faculties at ITS Surabaya. ITS researchers collaborate with local, national and international institutions to drive further exploration for contributing to global development and advancing humanity. CreaBiz is settled on a credible and sustainable innovative ecosystem. The faculty CreaBiz was founded to translate ideas into actions, bridging technology to humanity and moving our imagination toward a better future. We seize a different creative perspectives and approach to solve the problem, to be a solution, and to improve as we design, build, and manage. Industrial design is an integrated approach which combines aesthetics, ergonomics, sustainability, manufacturing, and mechanics to solve product-related problems. Our digital laboratory is oriented to integrate digital technology and design process for the creation of new and innovative products. Meanwhile, in the Proto Model Laboratory, we explore materials, prototyping using modern and digital technology and engineering in the early stage production to be tested. We believe in a principle that great design in interior space will improve quality of life. These spaces should be aesthetic, functional, safe, comfortable, and sustainable. Our lab expertise in the optimization of space performance in buildings, the development of spatial-themed extended reality technology, building information modeling-based interior design, and intelligent technology practice. Visual is one of the most powerful mediums to communicating ideas. Visual communication works transcend beyond words and language, directly breach human cognitive processes by controlling color, symbols, images, or even movement. We have now reached the point where the power of technology touches every corner in everyday life. We acknowledge the need for future managers, leaders, and professionals who can manage this power. We prepare future business leaders to organize, analyze, direct, and evaluate various business operations with an effective strategy and fundamental knowledge of business, entrepreneurship, marketing, and human resource management. We apply critical thinking, science, and technology to discuss what best solution to give in the global business environment. Development is about expanding the choices people have to lead lives that they value. Understanding how development impacts our environment or social forces will give us insight on how to reshape our future. At CreaBiz, it's our responsibility to show that creativity and innovation can solve our society's problems today and provide the best solution. We foster creativity for prosperity. Let's walk toward the future, beyond boundaries, with us.
There's a famous saying that to think creatively is all about to think outside the box. There is no box. We believe that consistency is no longer enough to do business in this competitive digital age. Business Management established in 2011 as one of bachelor programs at Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Business Management ITS is a unique management majors who combines management science with ITS identity as an engineering campus. Students will gain technical skills and soft skills to prepare themselves as future business leaders. There are 4 major concentrations in business management of ITS, which are operation management and business analytics, marketing and entrepreneurship, human resource management, and also accounting and finance. Business Management ITS offers international undergraduate program for both Indonesian and foreign students. Students will get lectures fully in English and have greater opportunities to take part in international exposure activities. Our department also offers double degree programs. These particular programs are held in collaboration with University of Queensland and Brand School of Business. We provide students the opportunities to take international mobility activities. To support those activities, Business Management ITS have several international partners. There are 2 laboratories to promote research at Business Management ITS, which are Business Analytic and Strategy Laboratory and Entrepreneurship and Small Medium Enterprise Laboratory. Business Analytics and Strategy Laboratory focuses on Entrepreneurship and Small Medium Enterprise Laboratory focuses on our department have more than 500 alumni. They work at different fields and industries. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Pagi, Kak. Apakah suara saya udah kedengeran? Sudah, Mbak. Selamat pagi buat Bapak Suhiro, perwakilan guru dari SMKN 3 Boyolangu. Gimana nih kabarnya teman-teman sekarang? Udah masuk semester 2 ya ini? Gimana persiapan untuk tes masuk kuliahnya? Selamat pagi juga untuk Bu Ayu. Ada yang mau ceritain nggak gimana semester 2-nya ini?
Oke, daripada lama-lama, kita lanjut aja ya. Oke, jadi kita ini dari Departemen Manajemen Bisnis ITS, mahasiswa angkatan tahun 2020. Di sini, saya dan beberapa teman saya bakal ngejelasin nih, apa sih manajemen bisnis ITS itu? Pasti kalian semua heran, kok ada sih Departemen Manajemen Bisnis? Padahal kan ITS kan terkenal sebagai universitas yang berbau teknik. Nah, maka dari itu saya dan teman-teman akan jelasin nih, manajemen bisnis itu apa sih dan fasilitas apa yang bakal ada di departemen ini. Terus selanjutnya, silakan Mbak Agil untuk menjelaskan. Maaf Mbak Agil, suaranya belum keluar. Oke, maaf. Di sini saya akan menyampaikan tentang bis. Di sini saya akan menyampaikan tentang bisnis manajemen. Pastinya kan banyak yang ngira bahwa ITS itu hanya jurusan teknik-teknik aja. Tapi sebenarnya sih enggak, ada loh yang selain teknik di ITS, yaitu jurusan manajemen bisnis. Jadi manajemen ITS itu didirikan pada tahun 2011. Berarti kan cukup lama. Dihitung-hitung itu udah 10 tahun. Terus keistimewaannya dari manajemen bisnis itu sendiri kan sudah disampaikan sama Mbak Regita tadi, bahwa biasanya ITS itu kan identik sama jurusan yang teknik-teknik itu. Tapi di manajemen bisnis ini kita itu menawarkan subjek tentang bisnis, dan satu-satunya jurusan di manajemen di ITS yang menawarkan subjek bisnis. Terus manajemen bisnis sendiri punya 2 kurikulum, yaitu reguler dan UP. Kalau UP nanti bakal dijelasin setelah lanjut. Terus nah, ini yaitu kurikulum yang ada di manajemen ITS, yaitu ada 2 yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu reguler dan UIP. Nah, terus beban studi sarjana itu 144 SKS. Jadi selama 8 semester itu kita mempelajari sebanyak 144 SKS. Tahap persiapannya yaitu semester 1 dan 2, tahap sarjana itu semester 3 hingga 8. Terus pada semester 6 dan 7 itu ada dengan topik konsentrasi yang diinginkan. Jadi kita bisa milih tuh kita mau mata kuliah apa aja. Terus next. Nah, kalau ini kurs strukturnya itu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa manajemen ITS selama 4 tahun. Terus kalau elective course itu tuh kayak ya mata kuliah yang nanti bisa kita ambil pada semester 6, 7. Terus itu ada marketing, terus accounting and finance, terus itu operation management, dan human resource management. Buat mbak-mbak sama masnya di sini kan udah semester
2 ini Mauan. Apa udah punya pikiran nih buat mau ngambil mata kuliah apa nanti untuk semester 6 dan 7-nya? Sudah dong. Boleh dong cerita apa, mau ngambil apa? Nanti aja deh, nanti belakang-belakang. Maaf, apa Mas? Nggak jelas. Nanti aja di belakang, nggak apa-apa. Wih. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ada 4 fokus utama, yaitu manajemen operasi dan analisis bisnis, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, terus sama manajemen pemasaran. Oke, next. Akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Sebelumnya suara saya apa sudah jelas? Jelas, Halo. jelas. Jelas ya. Oke, next. Halo. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas penunjang yang dimiliki oleh MPITS. Lanjut. Tes. Oke. Jadi jangan salah. Di MPITS itu juga ada laboratoriumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari laboratorium tersebut. Laboratorium tersebut adalah laboratorium BAS, singkatan dari Business, Analytics, dan Strategis. Visi dari laboratorium BAS ini adalah menjadi laboratorium dan penelitian berbasis pendidikan di bidang operasi dan keuangan untuk menciptakan pemimpin bisnis di bidang analitik dan strategi yang memiliki reputasi internasional pada tahun 2030 nanti. Misi dari laboratorium ini adalah 1. Menyelenggarakan kursus manajemen bisnis di bidang operasional. 2. Mengembangkan penelitian analitik di bidang operasi, keuangan, dan strategi. 3. Membangun kepercayaan dalam bidang penelitian dengan pihak luar. Yang keempat adalah memberikan pelatihan berkualitas untuk SDM kami. Kelima adalah mengembangkan jaringan dengan berbagai industri dan pakar. Oke, next. Lalu ada apa aja sih di dalam Labas ini? Di dalam Labas ini ada servisnya, yaitu ada manajemen produk, manajemen dan pengembangan persaingan, manajemen basis data riset, dan analisis bisnis. Lalu untuk fasilitasnya ada analisa bisnis, kabar seputar bisnis, klinik bisnis, studi kelayakan, talent scouting, database laboratorium, pelatihan internal, dan Columbus. Jadi di Labas ini itu cocok banget buat nanti kalau ada murid-murid itu yang mau belajar lebih tentang bisnis, operasional, dan keuangan. Terutama yang suka lihat berita bisnis terbaru, itu cocok banget buat masuk di kelas ini. Oke, next. Nah, yang kedua itu kan ada laboratorium ESME. Jadi di MB itu ada 2 laboratorium. Dan ESME ini adalah Laboratorium Entrepreneurship and Small Medium Enterprise. Visinya yaitu menjadi laboratorium pendidikan dan penelitian di bidang kewirausahaan, pemasaran, dan manajemen SDM yang menghasilkan tenaga profesional di bidangnya serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki reputasi internasional. Misinya yaitu adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan konsentrasi pemasaran, kewirausahaan, dan manajemen SDM, menyediakan kebutuhan pendidikan di bidang kewirausahaan, pemasaran, dan manajemen SDM. Ketiga, menyelenggarakan penelitian yang berreputasi internasional untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen dan bisnis. Yang keempat adalah menyelenggarakan program-program yang dapat meningkatkan soft skill dan hard skill baik di lab internal maupun eksternal untuk mahasiswa MB. Oke, next.
Lalu di dalam Lab SME ini ada beberapa service, yaitu manajemen pemasaran, kewirausahaan, dan manajemen SDM. Untuk fasilitasnya ada inovasi challenge, mentoring bisnis kecil baru, project sociopreneur, project penciptaan usaha baru, dan Columbus. Jadi di Lab SME ini itu paling cocok buat kalian yang suka membuat bisnis, atau mungkin sekarang udah ngejalanin bisnis. Nanti dengan kalian berada di Lab SME ini, kalian akan terus belajar gimana sih cara buat bisnis itu agar lebih besar, agar lebih berkembang. Lalu juga ada manajemen pemasaran, dan ada juga manajemen sumber daya manusia yang kalian suka berhubungan dengan humas-humas dan sebagainya. Oke, next. Nah, yang terakhir, fasilitas penunjangnya ada Improve. Improve ini seperti organisasi dari MBITS. Dan Improve ini juga ada di Instagram, mungkin Bapak Ibu dan kalian semua bisa cek. Instagramnya ada improve.mb. Nah, Improve ini ruang pengembangan bisnis mahasiswa Departemen MBITS yang terbentuk untuk mendukung kegiatan berwirausaha. Manfaatnya adalah pengalaman profesionalitas insentif. Fasilitasnya ada ruangan Improve, kartu akses Improve, galeri investasi, dan yang terakhir ada galeri investasi. Okay, next. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan Improve yang sudah dilaksanakan. Yang atas itu ada ikon BEM, itu seperti seminar seperti itu, di bawahnya startup meetup itu juga seperti itu. Lalu ada Yes Market dan ruang Improve. Jadi di Improve ini, kegiatannya itu ada banyak, dan divisinya juga tidak hanya satu, ada divisi investasi, ada divisi branding, ada divisi kewirausahaan, ada divisi dan lain-lain ya pokoknya. Bisa menjadi ajang buat kalian itu untuk menjadi pemimpin masa depan. Oke, next. Nah, selanjutnya itu International Undergraduate Program. Tadi kan Mbak Ajul udah bilang, kalau kurikulum di manajemen bisnis ITS itu ada dua, reguler sama International IUP atau International Undergraduate Program. Next. Jadi, IUP ini mengimplementasikan kurikulum program sarjana manajemen bisnis dengan bahasa Inggris. Jadi, nanti kalian dari semester 1 sampai skripsi itu akan pakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nantinya, teman-teman juga bakal dapat sertifikat yang menyatakan bahwa teman-teman lulus dari program internasional. Pastinya ini dapat nilai plus sih. Lanjut. Nah, IUP Manajemen Bisnis ITS itu nyediain program pengembangan berbahasa Inggris bersama native English speaking teacher untuk menunjang pembelajaran. Jadi nanti kalian bakal Zoom bareng, karena ini pandemi, jadi kalian Zoom bareng sama gurunya, jadi nanti kalian bisa berinteraksi secara langsung, melatih skill speaking, writing, dan lain sebagainya. Next. Nah, jadi apa sih bedanya IUP sama program reguler? Kalau IUP, teman-teman itu diwajibin buat mengikuti program internasionalisasi minimal 1 kali. Nah, contoh dari program internasionalisasi adalah dual atau double degree. Jadi, teman-teman yang bakal ngambil program ini nanti dapat 2 gelar ganda. Contohnya seperti seumpama teman-teman ambil double degree di The University of Queensland. Jadi, 1,5 tahun nanti teman-teman belajar di ITS, selanjutnya 1,5 tahun teman-teman bakal ke Australia buat ngelanjutin studi di sana. Habis itu nanti teman-teman balik lagi ke Indonesia buat nyelesain skripsi di ITS. Jadi nanti ketika teman-teman lulus, teman-teman bakal dapat 2 gelar. Yang satu gelar dari manajemen bisnis ITS, satunya dari University of Queensland. Sama juga kayak
di University Rennes School of Business France. Bedanya itu cuma di study year-nya. Jadi kalau di Rennes itu di ITS-nya teman-teman cuma 2 tahun. Habis itu ke Rennes School-nya itu setahun. Habis itu balik lagi ke Indonesia buat nyelesain skripsi. Nah, nanti teman-teman bakal dapat 2 gelar, yaitu dari manajemen bisnis sama Rennes School of Business France. Selanjutnya. Nah, program internasionalisasi itu aslinya banyak banget, teman-teman. Contohnya itu kayak studi excursion. Nah, bisa dilihat dari di gambar samping ini, angkatan tahun 2019 ini datang ke Malaysia buat study excursion. Buat kalian, teman-teman yang minat, kalian bisa daftar buat program ini dan kalian bisa keluar negeri bareng teman-teman kalian. Nah, selanjutnya ada dual atau double degree. Udah seperti yang saya jelasin tadi. Selanjutnya, international internship. Nah, jadi di manajemen bisnis ITS itu nyediain program magang. Kan kalau di universitas lain biasanya magangnya cuma di dalam negeri. Kalau reguler kan magangnya cuma di dalam negeri. Nah, kalau teman-teman ambil international internship ini, teman-teman bakal bisa magang di luar negeri. Jadi, kebayang nggak sih asiknya gimana magang di luar negeri? Next. Selanjutnya ada summer atau short course. Nah, ini sama aja sih kayak summer class yang kayak anak SMA gitu. Jadi teman-teman bakal belajar di season-season kayak season summer, waktunya summer, teman-teman belajar dan itu biasanya berlangsung sampai 1-2 minggu sih. Jadi programnya pendek banget kalau ini. Selanjutnya ada studi exchange. Pasti kalian tahulah apa studi exchange, kayak pertukaran pelajar. Biasanya ini berlangsung sekitar 1 semester atau 1 tahun. Selanjutnya ada extended classroom. Ini tuh jadi kita belajar, tapi diajar sama dosen universitas yang jadi partner kita. Selanjutnya. Nah, ada International and World Class Supervisory Workshop. Jadi ini tuh kayak pelatihan, seumpama kampus yang jadi partner kita, Queensland itu ada pelatihan gitu ya. Jadi nanti Queensland bisa ngundang kita buat jadi pesertanya. Jadi kita bisa join workshop-nya dan biasanya itu nggak dipungut biaya. Lanjutnya itu join conference. Bagi teman-teman yang suka ikut konferensi-konferensi, bisa sih ambil program ini. Soalnya program ini benar-benar bisa buat dampak positif banget. Jadi join conference ini biasanya diadain sama kampus partner, nanti kita join, dan biasanya free juga. Lanjutnya ada online integrated learning. Nah, ini hampir sama kayak extended classroom. Cuma kalau online integrated learning ini biasanya online dan kita itu digabung dengan kelas universitas lain. Jadi seumpama kelas MB ITS digabung dengan kelas di Universitas Queensland. Jadi nanti kalian diajar 2 dosen juga. Dosen dari manajemen bisnis ITS dan dosen dari kampus partner. Nanti kalau seumpama ada tugas gitu, nanti kalian bisa ngerjain bareng tugas itu. Jadi kalian ngerjainnya tugas sama bareng bule-bule gitu. Lanjut. Nah, ini tuh partner manajemen bisnis ITS yang sama kampus luar negeri. Ada University of Nottingham, ada Rennes School, ada Victoria University, dan masih banyak lagi. Kebayang nggak sih gimana asiknya ambil program IUP ini? Next. Nah, jadi nanti kalian bakal ada kayak kuliah tamu gitu. Kalian di MB nanti bakal didatengin sama dosen atau profesor dari luar negeri. Jadi mereka itu datang langsung ke MB dan bakal ngajar kalian langsung. Jadi kalian bisa berinteraksi secara langsung dan nanya-nanya tentang manajemen bisnis. Seru banget gak sih bisa interaksi dengan dosen luar? Next. Selanjutnya, aku bakalan jelasin kegiatan kemahasiswaan yang ada di manajemen bisnis ITS. Next.
Nah, pastinya kalian tahu kan kalau di setiap departemen pasti ada himpunan mahasiswa. Di manajemen bisnis ITS ini dinamain BMSA atau Business Management Student Association. Jadi ini adalah himpunan mahasiswanya anak manajemen bisnis ITS. Visinya yaitu menjadi role model organisasi mahasiswa yang berbasis kewirausahaan di Indonesia pada tahun 2023. Misi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mahasiswa melalui praktek organisasi kemahasiswaan yang baik secara berkelanjutan. Menjalankan organisasi secara mandiri dengan berpatokan pada profesionalitas dan tata kelola yang baik. Menjalin hubungan baik dengan seluruh stakeholder himpunan mahasiswa bisnis, baik internal maupun eksternal. Next. Nah, selanjutnya itu ada OKKBK. Jadi OKKBK itu adalah kegiatan pengenalan Departemen Manajemen Bisnis untuk mahasiswa baru. Nah, kan angkatanku itu angkatan 2020, jadi udah kena pandemi. Jadi kita itu OKKBK-nya secara daring pakai Zoom, tapi itu OKKBK-nya juga nggak kalah seru sih. Itu acaranya nanti kita diajarin tentang gimana sih etika saat berkuliah, terus sejarah manajemen itu gimana. Habis itu pada akhir sesi nanti kita bakal sharing-sharing sama kakak tingkat kita. Next. Nah, selanjutnya ada Gentlepreneur. Gentlepreneur ini seminar kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BMSA. Dan ini tuh rutin gitu diselenggarainnya. Dan ini terbuka bagi mahasiswa ITS, khususnya KMMB, yaitu Keluarga Mahasiswa Manajemen Bisnis. Next. Selanjutnya manifest. Pasti kalian tahu deh manifest itu apa. Jadi manifest itu adalah lomba bisnis plan-nya manajemen bisnis ITS. Itu diadain setiap tahun dan itu diperuntukkan bagi siswa-siswi SMA sederajat. Jadi tujuannya adanya manifest ini buat ngenalin ke kalian gimana sih dunia kewirausahaan itu dan bisa buat kalian untuk belajar bagaimana cara buat bisnis baru. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Oke, kemudian kita akan coba bahas tentang alumni-alumni dari manajemen bisnis ini seperti apa aja. Yuk, next. Nah, jadi untuk prospek kerja dari manajemen bisnis sendiri itu sebenarnya masih terbuka lebar karena bisnis di Indonesia ini sedang berkembang-berkembangnya dan akan terus berkembang. Di mana setiap bisnis itu pasti memerlukan yang namanya manajemen, sehingga Departemen Manajemen Bisnis ini sangat cocok. Seperti contohnya untuk Mas Trioga ini nih, dia alumni tahun 2011 dan sekarang dia kerjanya di Telkomsel. Keren nggak tuh? Keren banget. Kemudian next yuk. Nah, kemudian ada juga Mbak Nazela Ardiani Putri ini. Dia itu alumni tahun 2014 dan sekarang dia kerja di Unilever Indonesia. Unilever Indonesia ini perusahaan manufaktur terbesar ya. Jadi keren banget lah. Lanjut yuk. Nah, kemudian ada juga Mas Alvin Trisnawiboyo. Dia alumni tahun 2012. Sekarang dia kerjanya di Astralife sebagai Business Development Manager. Seorang manajer lah. Itu kayaknya normal banget sih kalau anak MB jadi seorang manajer karena kan build-nya juga arah ke sana. Kemudian ada juga dari Mbak Marim Oktaviana, dia juga alumni tahun 2014. Selanjutnya yuk next selanjutnya. Nah, dia sekarang kerjanya di PT Pelabuhan Indonesia 2. Yuk next. Nah, selain kalian bisa kerja buat perusahaan-perusahaan segede itu tadi itu, kalian juga bisa bikin bisnis sendiri. Jadi untuk menumbuhkan kewirausahaan kalian. Seperti contohnya kayak Mas Mbak berikut nih. Yang pertama ada Mbak Adistia Resti dan Mbak Krisna Aditasari. Dia ini pendiri Privat.id. Privat ini salah satu bisnis yang dikembangkan oleh Mbak ini dan dia itu bentuknya pada saat masih kuliah. Ini nggak beda jauh sama Seniin ini. Seniin ini juga dibentuk
oleh 2 anak MB, di mana mereka itu bentuknya pada saat masih kuliah. Jadi keren banget lah. Kemudian ada juga Mas Rifki Nur Azizi, dia ini punya bisnis Fox Propolis Coffee dan Roastery. Juga ada Mas Fadel, dia ini punya lapakata.id. Jadi kalian nggak perlu takut nih, kalau kerja kalau lulus MB itu pasti kerjanya itu di perkantoran, nggak harus, kalian bisa bikin bisnis sendiri. Next ya. Sekarang kita coba bahas nih, gimana sih caranya masuk ke manajemen bisnis ITS. Kalian pasti penasaran kan, soalnya program-programnya luar biasa dan alumninya pun juga sangat luar biasa. Jadi sekarang kita akan coba lihat nih, gimana cara masuknya. Yuk, lanjut. Nah, yang pertama itu ada jalur SNMPTN. Ini kalian pasti udah pada tahu lah ya. Ini adalah salah satu jalur melalui jalur undangan, jalur via rapot. Daya tampungnya sendiri itu adalah 26 anak saja. Kemudian ada juga jalur SBMPTN. Ini jalur tes tulis yang diadakan oleh LTMPT. Keketatannya ini adalah 9,9%. Untuk daya tampungnya sendiri cuma 41 anak doang. Kemudian ada juga jalur mandiri. Jalur mandiri ini jalur yang sengaja dibuat oleh ITS sendiri. Daya tampungnya ini adalah 35 anak dengan keketatan sebesar 10,10%. Jadi kebayang dong, kayak gimana itu rasanya. Lanjut ya. Oke, nah kalau tadi untuk SBMPTN, SNMPTN, dan Mandiri itu kan untuk jalur reguler. Sekarang untuk jalur IUP gimana sih caranya? Nah, untuk jalur IUP sendiri, ini cara daftarnya berbeda. Nggak lewat 3 jalur itu tadi. Caranya itu harus menyertakan untuk tahap pertama, adik-adik harus menyertakan rapot transkrip nilai. Kemudian setelah itu, adik-adik juga harus menyertakan tes SAT. Ini untuk periode berikutnya. Kalau seumpama adik-adik lulus di tahap administrasi tersebut. Kemudian juga harus menyertakan tes TOEFL, hasilnya gimana. Kemudian juga harus menyertakan CV, motivation letter, sama komitmen dari orang tuanya. Dan kabar gembiranya nih, untuk adik-adik yang segera pengen coba join ke IUP, yang kerennya kayak gitu tadi, bisa sampai ke luar negeri juga. Nah, batch 1 itu di-open tanggal 15 Februari. Jadi kebayang tuh, tinggal beberapa hari lagi. Jadi adik-adik bisa persiapkan diri nih. Lanjut ya. Next. Kemudian selain jalur reguler dan jalur IUP, untuk bisa masuk ke MB ITS juga ada jalur free pass. Free pass ini didapat kalau adik-adik bisa jadi juara 1 di lomba bisnis plan manifest tadi. Jadi kan ada tuh lomba dari manajemen bisnis yang namanya manifest. Iya kan lomba bisnis plan untuk siswa SMA dan sederajat. Kalau adik-adik bisa juara 1, adik-adik bisa dapat free pass yang nanti bisa digunakan saat SNMPTN untuk masuk ke MB. Jadi insya Allah otomatis lolos. Gitu. Lanjut. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan boleh diajukan sekarang. Kita beri waktu hingga 10.15. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yuk dari adik-adik atau Bapak Ibu guru?